Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Metodologi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Wulan Izzatul Himah MPD. Oke, kali ini kita akan belajar tentang model pembelajaran eliciting activities. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiana Nurul Azizah, NIM 230709100079 dari kelas 5C Tadris Matematika IAIN Salatiga. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Oke, yang pertama yaitu tentang sejarah dari model pembelajaran eliciting activities atau MES. Nah, pada tahun 2003, Les dan Dorr telah mengembangkan model eliciting activities atau MES ini pada pendidikan matematika. Nah, MES ini diciptakan untuk melihat masalah otentik dunia nyata dan mengharuskan siswa untuk bekerja dalam suatu tim yang terdiri dari 3-4 siswa untuk menghasilkan solusi masalah dengan deskripsi tertulis, penjelasan, dan konstruksi dengan cara mengungkapkan pengujian berulang kali dan memperluas cara berpikir mereka. Kemudian, definisi dari MES ini adalah model pembelajaran yang mendukung aktivitas siswa dalam mendapatkan, dan memperoleh solusi dari masalah yang diberikan melalui proses berpikir siswa untuk menciptakan sebuah model matematika sebagai solusinya. Nah, MES ini didasarkan pada situasi kehidupan nyata siswa, bekerja dalam kelompok kecil, dan menyajikan sebuah model matematis sebagai solusi, serta menginterpretasikan solusi pemecahan masalah tersebut kembali ke dunia nyata. Kemudian, tujuan dari MES, tujuan utamanya adalah siswa dapat mengaplikasikan prosedur matematis untuk membentuk sebuah model matematika. Nah, dengan model eliciting activities ini, belajar siswa lebih bermakna karena mereka dapat menghubungkan yang dipelajarinya dengan apa yang sudah diketahuinya. Kemudian pembelajaran MES ini merupakan jembatan antara model dan interpretasi, memberikan peluang besar kepada siswa untuk mengeksploitasi pengetahuannya dalam belajar matematika. Jadi, siswa diharapkan tidak hanya sekedar menghasilkan model matematika, tetapi juga mengerti konsep yang digunakan dalam pembuatan model matematika dari permasalahan yang diberikan. Kemudian, karakteristik dari model pembelajaran eliciting activities ini adalah iterative modeling, di mana siswa melakukan translasi dari satu representasi ke representasi yang lain. Nah, proses translasi representasi tersebut diduga menjadi elemen kunci keluasan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Selain itu, MES ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berinteraksi dalam atau antar kelompok, untuk saling berdiskusi, menjelaskan proses inquiry dan discovery situasi masalah yang menyebabkan terjadinya kematangan pengetahuan. Kemudian, prinsip dari MES. Nah, prinsip dari MES ini menurut Kimberlin ada 6, yaitu yang pertama ada prinsip konstruksi. Artinya, masalah harus dirancang untuk memungkinkan terciptanya suatu model yang berhubungan dengan elemen, operasi antar elemen, serta pola dan aturan yang mengatur hubungan ini. Kemudian yang kedua ada prinsip realitas, artinya masalah harus bermakna dan relevan bagi siswa. Kemudian yang ketiga ada prinsip self-assessment, artinya siswa harus dapat menilai diri atau mengukur kegunaan dari solusi mereka. Kemudian prinsip yang keempat ada prinsip dokumentasi, artinya siswa harus mampu mengungkapkan dan mendokumentasikan proses berpikir dalam solusi mereka. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip reusability dan berbagi kemampuan. Artinya, solusi yang dibuat oleh siswa harus digeneralisasikan dan mudah disesuaikan dengan situasi lain dan dapat digunakan oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu prinsip yang keenam adalah prinsip prototipe yang efektif. Artinya,
memastikan bahwa model yang dihasilkan akan sesederhana mungkin namun tetap signifikan secara matematis. Kemudian, sintak pembelajaran dari model MES ini menurut Kimberly ada 5, yaitu yang pertama, pendidik membaca sebuah lembar permasalahan yang mengembangkan konteks peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik siap siaga terhadap pertanyaan berdasarkan lembar permasalahan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pendidik membacakan permasalahan bersama peserta didik dan memastikan bahwa setiap kelompok mengerti apa yang sedang ditanyakan. Selanjutnya yang keempat, peserta didik berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik mempresentasikan model matematika mereka setelah membahas dan meninjau ulang solusi. Nah, 5 sintaks pembelajaran ini adalah langkah dari model pembelajaran eliciting activities atau MES. Kemudian, model eliciting activities ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama dari kelebihan model eliciting activities atau MES ini, menurut Kimberly itu ada 6, yaitu yang pertama, siswa dapat terbiasa untuk memecahkan atau menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik. Yang keempat, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang kelima, ada siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab pertanyaan melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir, yang keenam adalah strategi heuristik dalam model eliciting activities atau MES ini memudahkan siswa dalam memecahkan masalah matematik. Itu tadi adalah 6 kelebihan dari model eliciting activities atau MES. Nah, ada kelebihan pasti ada kekurangan atau kelemahan. Nah, di model eliciting activities ini kekurangannya ada 3, yaitu yang pertama, membuat soal pemecahan masalah yang bermakna bagi siswa itu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Karena kita tahu bahwa membuat soal saja itu adalah hal yang sulit, apalagi ini soal pemecahan masalah yang bermakna bagi siswa. Kemudian, kekurangan yang kedua yaitu mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon masalah yang diberikan. Kemudian, kekurangan yang terakhir, yang ketiga, yaitu lebih dominannya soal pemecahan masalah, terutama soal yang terlalu sulit untuk dikerjakan, terkadang membuat siswa jenuh. Nah, ini adalah kekurangan atau kelemahan dari model eliciting activities atau MES. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.